好，都能听到是吧？好的，同学们，大家下午好。好，谢谢大家的反应呀，Thank you buat responnya teman-teman。大家下午好。今天大家中午的时候吃了些什么？今天大家中午的时候吃了些什么？Hari ini teman-teman saat 中午的时候，pada saat siang hari ya，吃了些什么？Makan apa？要跟我分享吗？可以在评论区留言啊。Jadi boleh ya tinggalin pesan di chat. Nanti kita bahas sambil saya share screen untuk tulisan pertanyaan hari ini. 好，刚参加的同学们，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。teman-teman yang baru bergabung juga ya, welcome ya ke program menjawab kita hari ini. 班长说今天没有问题星期五和星期天没有问题那有些同学呢就是问了一些问题，我就在这里给大家解释一下啊。Jadi班长bilang tidak ada pertanyaan. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang tanya saya secara pribadi. Nah, saya akan jelasin di sini juga ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Nanti saya lihat jawabannya teman-teman. Oke, 看一下啊。好，大家今天过得怎么样？teman-teman, apa kabarnya hari ini？大家今天是不是在家里，还是在路上，还是在公司？teman-teman, apa kabarnya hari ini？teman-teman, apakah ada yang di jalan, di rumah, atau mungkin di kantor？ Oke，今天路上特别堵车啊，hari ini jalanan macet sekali ya。Oke，好的，我看一下。大家给我分享的是什么？teman-teman sudah berbagi apa ya dengan saya? Coba saya lihat dulu ya. 大家给我分享的是，把面吃米饭。好的，makan nasi 呀。我觉得大部分的中午应该都是米饭，对不对？大部分 sebagian besar，OK，吃了饭，OK，Bu Katarina 呀。好，对对对，大部分可能都是吃饭，吃 soto ayam。好的。soto ayam 我们就不翻译了啊，soto ayam kita mungkin nggak translate，因为它是印尼传统的食品，对吧？dia makanan khas Indonesia。以后有中国人，大家就给他介绍我们的 soto ayam，好不好？Jadi kalau nanti ada teman-teman Chinese gitu ya, atau saudara kita yang asli orang China, kan ada teman-teman yang mungkin masih punya saudara yang sepupuan tapi tinggalnya di China。那他们来印尼的时候大家就给他们介绍我们的一些传统食品ya, kita kenalin mereka tradisional foodnya Indonesia gitu ya. Oke, 好，再来。Oke, tadi saya ada tanya ya, teman-teman apa kabar hari ini？大家是不是在公司、在家还是在路上？我刚才有些事因为我的客户要体检，所以我就出去了。早上出去的时候还不堵车中午回来的时候很堵车。Ya, jadi hari ini saya juga tadi pagi ada urusan nasabah, terus di jalan ya tadi pagi karena berangkat pagi nggak macet, tapi siangnya macet ya，很堵车，已经就是说回到正常了回到正常了，udah balik ke normal ya。OK， kita di sini ada Ibu Lily 跟我说在公司，然后Ibu Lena 说很好，今天过得很好。我听到大家过得很好，我也很高兴然后Ibu Linda ya好 OK boleh ya artinya melewatinya dengan sangat baik。Ibu 朱秀珍她说她在家里，好的，Pak Amin juga 在家里，Ibu Tata 很好，对，在家Ibu Yena ya lagi libur，哇，太好了在放假是吧？lagi liburan ya。OK，Ibu Katarina 也在家，我觉得大部分可能大家都在家。有的在公司OK，再来是
Ibu Lina，好，老师，我们准备参加蔡老师的回答问题节目。Betul nggak kalimatnya? 对，准备siap-siap gitu ya，准备参加siap-siap mengikuti acara program menjawab. 对，format kalimatnya udah benar Ibu Lina ya，很好，很棒。Lanjut saya baca dulu ada bandeng asap. Oh, ini apa makanan siang ya? Oke, 因为我刚才有几个问题呀，tadi saya ada beberapa pertanyaan, jadi teman-teman ada yang jawab tentang di mana, ada yang jawab tentang kabar, ada yang jawab makanan ya. Oke, 没关系。Ya, bandeng asap, wah, 很好吃吧？enak ya Ibu Elizabeth ya. 好，再来Ibu Lin Pei，好了没？好了没是什么？jawabnya 老师 boleh. Oh, jawabnya untuk saya tanya kabar ya Bu ya. Maksudnya 大家好吗？大家过得好吗？那 kalau misalnya 好 boleh, 很好 boleh, 好了没？我没听过好了 terus ada 美呀美 cantik ya Ibu ya. 这个我就没听过。ini saya belum pernah dengar. Biasanya ya 不错，很好，很忙，还有什么？不错，很忙, 还可以, 还行, ya biasanya gitu. Tapi kalau misalnya Ibu ada lihat 3 huruf ini bareng-bareng, Ibu mungkin boleh kasih saya konteksnya gitu ya, mungkin di tulisan atau di mana. Kadang-kadang bahasa slang juga ya, bisa jadi saya sendiri mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau 好了没, 好了kan sudah, 美nya adalah indah. 我没听过 atau mungkin penggalannya. Kalau Ibu misalnya lihat di kalimat mana ya. Oke, saya lanjut dulu. Ibu Nani, 我吃班香童鱼。班香童鱼是什么？这个也没看懂。Ini juga belum paham saya ya. Atau Ibu boleh tulisin huruf Mandarinnya ya. Oh, salah kirim. Oh, salah ya, salah. 好，没关系，很好。Oh, oke, Ibu Limpe, tadi saya baru baca ke bawah ya Ibu ya, 没关系, katanya 很好. Oh, mau ketik 很 gitu ya. Oke, baik-baik. Kalau gitu 很好 gitu ya, maksudnya ya mau ketik begitu. Oke, berarti nggak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Bu Zhu Xiuzhen 她说，我刚做好包广东粽子. Oke ya, jadi Ibu Zhu Xiuzhen bikin bacang di rumah, katanya habis bikin bacang versi Guangdong. Wah, ini Guangdong tuh apa ya Bu ya isinya aja. Kan beda-beda ya, bacang beberapa daerah itu beda-beda ya. Jadi ada khas daerah tertentu ya. Ibu Limpe, 好了很，好得很 mungkin Ibu. Kalau 好得很 boleh juga. Bukan 好了很，好得很. Kalau 好得很itu sama dengan 很好, cuman ya kayak expression ya, kadang-kadang orang mau bilang pakai gaya bahasa itu, 好得很，好得很，老师 bedanya apa dengan 很好？好得很 ini jadi gini, yang saya tahu, 好得很, dia agak sedikit kalau teman-teman nonton film ya, 好得很 ini sangat baik juga artinya. Maksudnya arti dari 好得很 itu sama dengan 很好, sangat baik. Nah, apa namanya? Cuman kalau saya nonton gitu ya, banyak kan dia lebih maknanya negatif. Nah, teman-teman kalau lagi nonton coba perhatikan. 他过得好得很, dia melewatinya dengan sangat baik. Arti kalimat itu, tapi begitu keluar ekspresi 好得很, itu ini agak sedikit maksudnya lebih ke negatif, lebih nggak baik. Artinya orang yang ngomong ini sebenarnya nggak terlalu suka kayak gitu, ya. Ini yang saya tahu, ya. Kalau di buku materi saya belum ketemu, maksudnya dia jelasin 好得很 apa belum. Biasanya sih 很好 yang langsung-langsung. Nah kalau 好得很, setahu saya ekspresinya itu kayak orang nggak senang. Ya, misalnya contoh ya, saya kasih contoh lagi gini. Ada satu orang tanya kabar saya gitu ya, 老师你好吗? Terus misalnya contoh, saya nggak terlalu suka sama orang ini. Terus saya juga nggak mau orang ini merasa saya nggak melewati dengan baik. Ya intinya gitu lah ya. Intinya saya nggak senang gitu ya. Nah, saya akan jawabin ke dia itu, 我好得很，不用你关心. Mungkin teman-teman dapat ekspresinya dari kalimat terakhir juga ya.
我好得很，不用你关心. Artinya saya sangat baik, nggak perlu kamu perhatian gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang suka nonton bisa tahu ya, hao de hen. Itu yang saya nangkap dari film ya. Kalau dari bacaan memang tidak ada bilang oh ini nggak boleh itu nggak boleh, tapi nangkap karena kan 中国很多民族呀，China itu banyak suku bangsa. 然后我也不是中国人。Yang kedua, saya bukan orang Chinese. Jadi saya dapat beberapa expression ya, terus mereka cara penggunaan. 坦白说是在电影里面. Jujur kata itu saya dapat gitu ya. Kadang-kadang saya cerita sama teman-teman, oh orang China itu punya kebiasaan gini-gini. 不是我不是因为不是我是中国人, bukan karena saya adalah orang China, bukan ya, tapi karena saya dapat dari film. Nah, kalau enggak nanti kan teman-teman punya 谢老师对吗？谢老师是中国人teman-teman boleh tanya karena bahasa itu budaya. Jadi teman-teman boleh nih kalau nanti sesinya 谢老师 boleh tanya 谢老师中国人有哪些比如说习惯还是什么呀？jadi boleh tanya 谢老师。谢老师 orang China itu punya kebiasaan, expression ya, terus kepercayaan yang seperti apa. Nah, itu. Jadi menarik begitu teman-teman kenal itu kan kita belajar Mandarin, oh dia connect gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Oke, 在家 ada Ibu Tata ya. Saya lanjut dulu ya. Ibu Tata, Pak Ricky Yanto 呀。好，因为今天我们没有问题，所以很多时间，所以我希望能跟大家聊聊. Ya, kita banyak waktu ya, nggak ada pertanyaan dari kelas, jadi kita bisa ngobrol begini. Justru ngobrol begini pun teman-teman pertama latih dengar, yang kedua memang saya akan translate sekali lagi ke bahasa Indonesia, tapi usahakan, oh langsung ngomong ini kira-kira ini ya, coba didengarkan dulu ya. Oke, lanjut. 会不会太快? Cepat nggak? Ini speed saya biasa kalau ngomong. Oh, ada pengumuman dari Pancang ya, ini saya baru baca. Sekalian ya, jadi teman-teman yang suka Huihua, terus kita ada guru dari China gitu ya, yang saya bilang, 谢老师, 可能大家有的已经认识了ya, ada beberapa mungkin teman-teman sudah kenal yang sudah ikut kelas ya Laoshi. Ini akan mulai 12 Juli. Oke, berarti ini term baru ya, panjang ya, gelombang baru. Hao. Ya, jadi justru perlu juga karena kita 也许我们没有中国朋友，对吧？大家可以在谢老师那儿问他，老师misalnya kebiasaan orang China seperti apa. Nah, itu sangat membantu ya, kita perlu memahami budaya mereka, apa kebiasaan mereka gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Tadi yang 在家 udah ya. Oke, 好，谢谢大家和我分享。kan enak ya kalau misalnya teman-teman berbagi sama saya. Kalau saya ngomong sendiri, saya cerita saya sendiri doang ya. Oke, Bu Nani 说我很好，老师今天你好吗？我也很好今天我也很好，一切都顺利ya, semuanya dilancarkan. Oh, nasi sama ikan. Oh, nasi sama ikan. Sebentar, saya balik dulu. Oh, 我吃. Oke, nasi sama ikan kalau gitu. 我吃饭 ya, 和鱼. Mungkin itu karena translatean atau apa gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bilang saya makan nasi dan ikan ya, 我吃饭和鱼也可以我吃饭和鱼一干 ya. 我吃饭nya nasi gitu ya, maksud Ibu nasi dan ikan ya. 和鱼 boleh ya, 我吃饭和鱼 Oke, makan ikan dan nasi. Wah, 一定很好吃啊。好Pak Didi 说端午节快乐，谢谢谢谢。端午节是在上星期五ya, Jumat minggu lalu kita yang ini suku Chinese gitu ya, kita merayakan 端午节 atau mungkin teman-teman suka kenal dengan festival Dragon Boat atau festival Bacang ya, 端午节。好，再来我们看一下 Ibu Deborah, 老师 arti 环 apa ya? 环是
这个吗？耳环的环是吧？环 ini bulatan ya. Saya kasih contoh. 环 misalnya sorry, ini keputus guratannya. 耳环 耳环 itu anting. R-nya耳朵 telinga ya. 耳环 itu anting. Oke. Nah, terus huan dipakai lagi kayak teman-teman kalau pernah ke Beijing ya. Oke, ini silakan yang mau screenshot. Saya mau ganti halaman baru. Kalau teman-teman pernah ke Beijing ya, sambil saya cerita dulu. Jadi Beijing itu tata kotanya gini. Kalau pusat kayak kita Jakarta Pusat ada pemerintah bla 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 itu namanya Yihuanlu. Terus ada Erhuan putaran kedua. Putaran kedua berarti lebih jauh lah ya dari pusat kota. Putaran ketiga apalagi lebih jauh. Putaran keempat. 我记得我最后一次是我想一想2021我忘了 sebentar ya saya lupa ya terakhir saya ke Beijing 2000 2010年吧 2010 ya 我忘了真的 ya lupa ya jadi terakhir yang saya ke Beijing itu diundang lagi karena saya ada alumni Hanyu Qiao jadi 2004 saya menang lomba Hanyu Qiao gitu ya itu 好像是第4届的汉语桥 batch keempat dari Hanyu Qiao-nya China. Saya berangkat ke sana ya semua dibayarin ya. Memang pemerintah China luar biasa. Dia karena memang mau mengembangkan budaya China dan bahasa Mandarin. Itu 2004. Ya, saya ingat ya, itu belum mulai kuliah. 2004 terus nah 2010 mereka itu kayak alumni ini diundang kembali tapi kita mesti bikin artikel ya artikel yang terpilih baru diundang kembali. Nah kalau diundang lumayan ya teman-teman ya. 飞机票全部都是免费 ya semuanya gratis ya 免费. Nah saya ingat terakhir ke sana 2010 但是我忘了 ya saya lupa maksudnya sekarang gitu ya maksudnya sekarang nggak tahu update-annya apakah ada putaran ke berapa. Nah, seingat saya 2010 itu adalah Sihuan lingkar keempat. Lingkar keempat itu udah kayak agak daerah terpencil. Jadi mereka itu sistem tata kotanya itu pakai putaran bulat. Beijing 别的城市我就不懂呀，因为我没有在那边留学，karena memang saya nggak studi di China ya,所以不太了解. Tapi Beijing kenapa 了解? Karena begitu ada jam kosong kita itu suka jalan-jalan sendiri ya jalan-jalan sendiri nggak tahu lokasi saya suka tanya orang makanya saya bilang first impression saya gitu ya 第一个印象是中国的交通很方便 transportasinya praktis kenapa karena bagi saya yang orang luar yang penting saya bisa ngomong saya paham baca saya bisa kemana-mana itu jadi itu yang membuat saya gampang ya ternyata ya nggak terlalu sulit itu jadi 我知道他们有4环 terakhir ya tapi ini mungkin kalau berkembang bisa ada 5环6环 dan seterusnya jadi mereka tuh tata kotanya pakai 环就是这个环 jadi 1环路2环路3环路4环路 kayak gitu sudah di screenshot itu oke sebentar 等一下 tadi Juan Ibu Deborah ya jadi terjawab ya Ibu ya ini kayaknya share screen saya agak bermasalah jadi saya harus ganti file kalau sudah saya akan saya akan ganti file biar enggak ini soalnya ini nih teman-teman lihat ya saya share dia kosong tuh malah nggak bisa 这个就是有点故障了ada sedikit kendala. 好 kalau misalnya ini saya tutup aja ya. Saya share yang baru lagi. Sebentar ya sambil baca dulu. 其实有2个问题. 第一个是有影片 ya, ada teman kita yang kirim video. Terus saya udah lihat ya preview isinya bagus. Nah, teman-teman kalau nanti ada waktu
teman-teman mau latihan dengar, nanti saya bantu translate, boleh. Atau satu lagi pertanyaan dari Xiaoming tentang 注意和关注. Ya, nanti ya sesudah ini. Oke, sebentar. Saya lanjut dulu ya. Mungkin kita chatnya sampai sini dulu ya, supaya kita bisa lanjut ke materi tadi ya, nanti baru kita lanjut di chat, jadi biar nggak merasa, oh kok saya dibacain, ini nggak dibacain ya, atau sorry, ini dibacain, punya saya nggak dibacain, ya, oke, 等一下, sebentar. Oke, ini yang ikut, oke yang tadi ya, kelasnya si Laoshi. Ibu Cindra, Laoshi tolong minta pola kalimat yang kemarin Laoshi pernah bicara. Pola kalimat dasar ya Ibu ya. Yang saya bilang saya pernah kasih catatan, benar nggak? Oke, nanti saya tunggu jawaban dari bawah. Kalau benar, 我再找找，因为很久了，是吧？Saya coba cari, nanti kalau ada saya kirim ya. Kalau enggak nanti saya coba tanya panjang simpan nggak, diarsipin nggak ya. Pola kalimat basic kan yang kemarin saya bahas ya. Itu dulu saya pernah kasih. Cuma dia catatannya seingat saya cuma 2 halaman. Karena waktu itu saya merasa teman-teman kesulitan. Jadi saya bilang, oke, ini pola kalimat basic. Teman-teman kalau ada waktu dipelajari dulu yang ini. Next baru kita naik level ke pola-pola kalimat berikutnya ya. Memang banyak sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Primadi nanti kalau titip lowongan bisa ke Panjang ya. 可以的. Nanti bisa titip ke Panjang. Panjang biasa bisa sebar ya. Oke, 再来 dari Xiaoming. Oke, Xiaoming ikut ya. Apa bedanya 6个多月 tapi kalau dia atas 10 dia bilangnya 10多个月. Oke. 6个多月 itu 6 bulan lebih. Jadi bedanya ini karena posisi situnya, benar nggak? Sebentar saya tulis ya. Biar teman-teman yang lain paham apa kita lagi bahas apa. 6个多月. Dia kan 6. 6个多月 artinya 6 bulan lebih. Tapi kalau di atas 10 betul dia akan bilangnya 10多个. 10多个月. Karena gini, 我要跟大家讲10 sama 多 jadi belasan kan maksudnya. Kalau kita bahasa Indonesia bilang belasan bulan maksudnya 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi posisi tuanya yang menentukan. Kalau ini 6个多月 ya, 6 bulan lebih di bawah 10. Nah, tapi kalau begitu 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan, tapi orangnya nggak pasti gitu ya, kayak dia lupa lah ya. Nah, maka dia akan bilang 10多个月, 10多个, 10几, 不懂, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nggak ingat dia. Nah, makanya dia pakai 10多个月. Posisi tuanya yang menentukan gitu ya. Nah, kalau misalnya tuanya saya tarik tukaran sama ke, jadi 10个多月 berarti berapa, teman-teman? Iya, 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, kalau ini yang belasan, 11, 12, 13, kayak gitu sih ya. Kalau yang sebutan tuh di bilangan. Oke, ini yang pertanyaan Xiaoming, terus berarti ini maksudnya 10多个月 是 apa? 11 bulan ke atas ya, mau 11, 12, 13, 14, dan seterusnya ya. Jadi bahasa Indonesia kita bilang 10多个月, 10 bulan lebih. Artinya 10多个月. Bahasa Indonesia gimana ya? 11 bulan ke atas ya. 11. Pokoknya 12, 13, 14 dan seterusnya gitu ya. 11 bulan ke atas dan seterusnya. 10多个月. Kayak gitu ya. Di atas 10 bulan, di atas 10 bulan, bukan di atas bulan ke-10. Di atas 10 bulan.
10 bulan. 谢谢. Ya, di atas 10 bulan, di atas 10 bulan ya. Bukan di atas bulan ke-10. Kalau di atas bulan ke-10 berarti November dong. Beda ya. Belasan bulan, 谢谢 ya, begitu. Kadang-kadang uang loh bahasa Indonesia ya. Belasan bulan. 好，谢谢大家. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar. Saya nggak pernah sekolah di Beijing, Pak Yuslan. Sama sekali nggak. Bukan, saya lokal ya. Makanya kalau teman-teman mau lebih paham tentang China, memang perlu ya langsung tanya kayak ke Xie Laoshi, dia guru native, orang China langsung. Itu akan pasti lebih dapat ya, dia bisa cerita banyak. 我没有去过我没有在北京留学, saya tidak pernah sekolah di Beijing, di kota manapun ya. Jadi saya lulusan lokal. Oke ya. Pertanyaan ini jadi saya ingat ya, dulu kadang-kadang waktu masih ngajar, orang suka tanyain ya sertifikat sertifikat kuliah di China. Terus saya bilang, Ibu, saya nggak ada sertifikat kuliah di China ya. Nanti Ibu ikut kelas saya dulu, baru Ibu tentukan mau ikut apa enggak. Oke, lanjut. Ibu Cindra, iya benar kalau nggak salah dengar. Betul, betul. Ibu, saya pernah ada kasih ya. Nanti saya cari dulu, sama saya tanya Pancang. Filenya memang sudah lama. Kalau Pancang ada, nanti saya minta dia share ulang. Kalau enggak, nanti saya cari di email. Biasanya harusnya di email saya ya. Oke. 好，再来 kita lanjut ya. Ibu Nani juga butuh. 没关系. Kalau ada nanti kita share buat semua ya. 好，ini sudah semua. Oke, Pukechi ya, ya produk lokal. Iya. Jadi ya kalau tanya ini saya jadi ingat ya dulu kalau saya ngajar suka ditanya minta sertifikat lulusan China. Saya bilang oh ya 真抱歉ya, sorry ya Ibu saya nggak punya sertifikat China. Jadi Ibu boleh ikut kelas dulu ya. Nanti mau ikut selanjutnya apa enggak sesudah ikut kelas saya ya. Oke ya, Ibu Sri Novi, 老师 ada beda penggunaan 不要, 不能, 不可以. Ya, Ibu Sri Novi, untuk pertanyaan ini saya akan bahas di grammar kita lesson 19 deh kayaknya. Jadi ini saya hold dulu boleh ya Bu? Ada 能 sama 可以. Nanti 不要 itu sebenarnya nggak mau ya. Oke, bentar. Kalau 不要 memang nggak ada di modul, mungkin saya bahas. Tapi kalau misalnya 能 sama 可以, saya boleh izin ya Bu ya, saya bahas nanti di modul kita. Begitu modul kita bahas, teman-teman masih bingung-bingung, kita bahas lagi di sini, oke nggak? Jadi biar kita sejalan, nggak muter-muter bola-balik ya. Nah kalau 不要, oke sebentar, saya tulis dulu. Kalau ini memang bukan di modul grammar, saya bahas. 不要. Sabar ya Bu, kita bentar lagi ke modul 19, nanti di situ jelas banget, bahkan saya kasih ini boleh sinonim sama ini dalam kondisi apa. Jadi nanti pasti dapat satu full lengkap ya. Puyao. Nah, puyao ini bisa artinya tidak mau. Wo puyao. Itu satu, arti pertama. Arti kedua ada jangan. Nah, terus kapan Laoshi dibilang puyao dibilang tidak mau artinya sama jangan. Tergantung konteks kalimat. Jadi kalau misalnya 比如说我问，你要不要吃饭？不要吃饭 berarti itu di situ nggak mau makan. Tapi kalau misalnya jangan telat ya. Nah, jangan telat menyambung pertanyaan Ibu yang belakang, pie sama puyao. Oke. Kan kalau kita bilang jangan telat, pie 迟到，对吗？迟到 itu terlambat, telat ya. Sebentar. 别迟到. 迟到 ini bagi teman-teman yang misal merasa kosakata baru, ini adalah terlambat ya. Pie artinya jangan. Sebentar, saya mau ganti warna biar lebih enak. Pie ini jangan. Di beberapa konteks dia sinonim dengan pie, nggak ada beda. Tapi dia juga punya artinya tidak mau. Jadi intinya puyao ini ada dua arti. Kalau pie cuma satu, artinya jangan tok. Jadi oke, Laoshi, kalau Laoshi bilang di sini ada konteksnya puyao sama pie sinonim, berarti boleh nggak saya ganti puyao 迟到? Boleh.
Nah, begitu orang bilang 不要迟到, di situ teman-teman akan mentranslate sebagai jangan. Tergantung konteks seperti itu. Oke, silakan yang mau screenshot silakan ya. Oke, terus saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak Didi. Laoshi kalau misalnya jaringan Zoom ada trouble, 对，信号不好，sinyal ya secara umum, 对，信号不好. Boleh Pak Didi, boleh dipakai 信号, 对. Saya lanjut ya, produk lokal kualitas dunia ya. 你们知道世界的那个什么标准是什么吗？Ya, emang pernah diukur pakai kualitas dunia ya? Nggak apa ya, bercanda-bercanda ya, santai ya teman-teman, karena kita nggak bahas materi buku. Oke. Oh ya, lagi ngomong santai, ini tadi ada Ibu Pimei, pas dia bilang WA saya, dia bilang, ini teman-teman ya, kalau teman-teman yang bisa buka kamera, katanya minta buka. Jadi Ibu Pimei mungkin mau kenalan ya. Ibu Pimei ikut hari ini. Jadi maksudnya buka kamera mungkin maksudnya Ibu begitu lagi di kelas, walaupun kita online bisa lihat muka kali ya. Jadi maksudnya bisa kenalan ya. Nggak cuman nanti teman-teman ketemu saya, teman-teman kenal saya nggak bisa tahu teman-teman yang mana gitu ya. Mungkin itu maksudnya ya. Oke, lanjut ya, Haule ya. Oke, baik. Tadi ada Ibu Deborah. Oke, Ibu Deborah bilang Huanjie. Huanjie itu kayak semacam potongan episode. Ibu ada kalimat lengkapnya nggak? Huanjie. Jadi 第一个环节, misalnya kita bilang penggalan film. Penggalan film kan ada part 1, part 2, part 3 kayak gitu ya. Itu namanya huanjie kayak gitu. Nah, kalau itu boleh ada kalimat juga boleh. Jadi Ibu lebih paham, oh maksudnya di situ apa. Huanjie. Di huanjie, huanjie. Drama, kalau teman-teman lagi pementasan drama, 第一个环节 babak pertama, 第二个环节 babak kedua. Itu juga boleh. Terus pertandingan juga bisa ya. Oh, 在第一个环节是印尼队赢了啊，第二个环节我们拭目以待ya. Jadi babak pertama tim Indonesia menang. Terus babak kedua presenternya ngomong ya. Babak kedua 我们拭目以待，拭目以待就是我们等着看. Kita tunggu-tunggu gitu ya. Apa hasilnya? Biasa kan suka ya presenter olahraga menyiarkan seperti itu. Oke. 再来是 episode tuh ya Ibu Judi. Tapi Huanjie kadang-kadang dalam satu episode dia bagi dua, bisa juga. Itu tergantung konteks kalimat ya. 好，再来是 kita lanjut. Oke, sudah semua ya. 没关系 Pak Didi ya. Yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Jadi tadi Bu Pi Mei saranin gitu ya. Ini kebetulan saya ingat nanti di kelas kalau ini saya akan ingatkan lagi kalau bagi yang bisa, kalau nggak bisa 没关系 ya. 不是一个必须 ya, bukan harus, bukan satu keharusan. Teman Ibu Pi Mei berpikir ya udahlah ya, kita sudah 2 tahun di Zoom, harusnya sih bisa saling lihat muka, bisa saling kenalan mungkin ya, maksud Ibu ya. Jadi kalau memang bisa dibuka, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. 没关系的. Oke, lanjut ya. Pak Simon, 老师dan班长 kalau bisa buat WA grup murid-murid untuk latihan percakapan. Oke, ini saran ditampung nanti ke panjang ya. Panjang harusnya bisa lihat chattingan ini juga. 好，我会跟班长讲的ya. Saya akan sampaikan juga ke panjang. Oke, Ibu Cinta Laoshi, susunan kalian pernah dibahas ya, 27 September, betul, 2020 ya, 2年前, 对吧? 2 tahun yang lalu. 好, ya, oke, baik. Nah, apa namanya? Nanti kalau ada file, kalau teman-teman nggak ada filenya, saya cari lagi nanti kita kirim ya, atau saya tanya panjang, ada siap apa? Bikinin jadi satu nggak di modul-modul ya? 好, oke, 等一下. Karena titipan itu nanti saya perlu siap selesaikan. Ya, kalau gitu mohon kita sampai sini dulu ya, biar apa namanya nggak merasa kok punya saya nggak dibaca ya. Oke, 因为我觉得每个人都是一样ya, karena saya sama setiap orang ya. Oke, Pak Didi, Laoshi kalau perlombaan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 apa ya? Kalau medali kan medali emas perak perunggu. Oh, kalau juara harapan, juara harapan 我
我没用到belum pernah pakai ya. Nanti saya bantu cari ya. Kalau juara 1 2 我们说冠亚军冠亚季. Jadi 冠军、亚军、季军. Nah, itu juara 1 2 3. Nah, kalau medali itu kan ada emas, perak sama perunggu. Itu 我们说金牌、银牌和铜牌 kayak gitu. Ya, kalau harapan 我没用到, nanti saya bantu cari ya. 是安慰奖吗？有，我们有说安慰奖，安慰都安慰 bahasa Indonesianya adalah menghibur. 安慰奖 ada istilah 安慰奖 hadiah hiburan 但是不知道是apa ya，它是跟这个 harapan 1 2 3 sama nggak？呀，也可以说安慰奖1、安慰奖2、安慰奖3 ada namanya 安慰奖 ya. Oke, saya tulisin kalau misalnya mau ya sebentar. Jadi tadi saya bahas tentang juara ya. Oke. 我们说冠军。冠军 itu juara 1. Terus ada 亚军。Sorry, 等一下，我写好一点。亚军。juara 2. Oke, 然后再来是季军 itu juara 3. 季 ada 4 ya, 季军 juara 3. Oke, di screenshot dulu. Ini berlaku untuk semua sih, sekolah, pertandingan, itu ya. Silakan yang mau screenshot, nanti baru halaman berikutnya yang medali emas, perak, perunggu ya. Oke, kata Ibu Feni ya, 老师 buat jalan-jalan traveling ya, biar perkenalan sama 老师好好，可以的，可以。因为现在我觉得应该是安全了啊， sudah boleh ya dibuka semua juga ya. Cuma kita beda daerah ya. Iya, nanti boleh lah ya kalau kita ada kesempatan nanti buka traveling bareng-bareng. 然后我们可以在那边讲中文，对吧？ Ya, jadi mungkin bisa jalan-jalan bareng sambil kasih peraturan ya, nggak boleh bahasa Indonesia, semua harus full bahasa Mandarin. Terus ada dendanya ya, nggak ini bercanda ya. Oke ya. Ibu Linda suka dengar omongan Tiiming. Oh, Tiiming itu juara 1. Boleh Bu. Kalau ini bahasa official. Kalau Tiiming itu kayak bahasa kita bilang apa ya? Bahasa pasarnya gitu ya. Maksudnya bahasa basic sehari-hari. Tiiming, Tiarming, Tisaming, boleh. Kayak bahasa pasar kita bilang ya bahasa sehari-hari. Nah, kalau misalnya kayak panitia mau mengumumkan pengumuman itu officialnya akan pakai Guanjun, Yajun, he Jijun gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Sama kok, Timing, Tiarming, Tisaming. Lebih gampang sih sebenarnya ya, kayak ini. Tulisannya ini ada kok. Jadi 冠军就是第一名，名 yang mana? 名 nama, 名字的名 ya. 第一名。名 nama, T-nya yang kita suka di modul 第一课、第二课、第三课 ya. Oke. Nah, ini mungkin saya nggak tulis ya, teman-teman. 1 2 3 1 2 3 ya, sama. 冠军、亚军和季军。再来 kita lanjut ya. 第一名nya ini Bu ya, piningnya ya, D-I-Y-I-M-I-N-G, D 呀 ，D pakai D-I。好，再来，人生的每一个环节是生命成长的旅程，betul ya. 环节itu episode. Jadi Ibu tulisin kalimatnya, saya bacain buat teman-teman semua. 人生的每一个环节 fase episode dari setiap kehidupan. 每一个环节 contoh ya, dari bayi berjalan, terus belajar ngomong, itu setiap fase ya, setiap 环节, setiap episode, benar nggak? Terus belajar ngomong bla 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 sampai akhirnya sampai hari ini kita adalah 生命成长的过程 ya, adalah proses 过程 itu proses ya, proses pertumbuhan dari hidup. 生命 itu nyawa hidup ya.
很好的句子。Ibu Deborah lihat di mana? 这个很好的句子，还是你自己做的atau mungkin ibu bikin sendiri ya? Kalimatnya bagus ya, sangat artistik. Oke ya. Oh, harapan cuma ada di Indonesia ya. Oh, 对对对，我们有安慰奖。Kalau saya pernah dengar 安慰奖itu hadiah hiburan. 安慰就是menghibur ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita akan lihat 安慰奖怎么写。安慰奖，好。Oh, mau ya Ibu Lili ya. Ibu Lili Suhalim juga mau jalan-jalan. Harus jalan-jalan ya. Ini sudah dibuka semua. Oke, 我们看一下安慰奖。Nah, teman-teman bisa kenal satu kosakata lagi namanya anwei. Anwei itu adalah menghibur. Misalnya teman kita lagi kedukaan, 我们可以安慰他. Terus misalnya dia sedih lah ya, intinya sedih, kedukaan apa, kita boleh menghibur namanya anwei. Jadi kadang-kadang ada orang bilang gini ya, 比如说 oh, 你也不错啊, kamu juga bagus gitu ya. Kadang-kadang kita muji orang begitu. Nah, dia balikin ke kita, dia bilang, 不要安慰我. 就是这个安慰. Artinya apa? misalnya kita bilang, oh si ini bagus bagus bagus. Nah, terus karena kita merasa dia dia di samping kita, kita juga pengen lah ya dia berbesar hati. Kita bilang, 你也不错啊, kamu juga bagus. Terus dia bilang, 不要安慰我. Jangan menghibur saya, 就是这个安慰. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kayak China nggak ada juara harapan gitu ya, hanya ada di Indonesia. Nah, maka juara harapan di China itu 我们说安慰奖. Bentar ya. Saya tulisin 奖 untuk teman-teman. Nah, ini kan anwei奖, hadiah hiburan. Hadiah hiburan sama nggak sih sama harapan? 差不多啊, 是不是? Kurang lebih lah ya. Cuma istilah aja, makanya saya bilang kadang-kadang teman-teman, iya kita perlu belajar budayanya satu negara gitu ya. Dia pakai apa, kebiasaan apa. Anwei奖, hadiah hiburan. Lumayan lah ya bikin semangat ya nggak sih, daripada cuma hadiahnya 1, 2, 3 doang ya. Nah, anwei奖. Atau kadang-kadang kategori apa terbaik, misalnya 最受欢迎, berarti terfavorit. Nah, ada juga 最受欢迎奖. Kalau teman-teman suka nonton di video-video gitu ya, maksudnya di film-film yang kayak untuk pertandingan, kadang-kadang karena pesertanya banyak, tapi masa juaranya cuma 3. Nah, kadang-kadang panitia suka bilang 最受欢迎奖. 最受欢迎奖 berarti hadiah terfavorit, mungkin dari like-nya paling banyak dan sebagainya macamnya ya. Oke ya. Itu anwei奖, hadiah hiburan. Silakan yang mau. 奖 itu hadiah ya. Ini adalah hadiah. Oke. Ya, benar Ibu Yena, hadiah. 奖 itu hadiah ya. Silakan yang mau screenshot. 拉奖. 拉奖. 拉奖 itu tarik. Tapi biasanya bilang 抽奖, 不是说拉奖, Ibu Lena. 抽奖 itu ini, ambil undian. Namanya 抽奖, 就是这个奖. 抽nya yang kemarin kita bilang tarik darah itu loh. Nah, itu 抽. Pakainya 抽奖, 不是说拉奖. Tarik undian ya, 抽奖. Oke, lanjut. 再来是谁？我看一下，ya. Jiangnya oke. Ini kayak gini, terus gini sama yoyeta在下面. Ya, jiang. 好, silakan di screenshot, saya ganti halaman ya. Cukup jelas tulisan jiangnya. Oke. Turut berduka cita itu 同表哀悼. Itu beda lagi, bukan pakai anwei. Anwei ini kata kerja. Tapi kalau misalnya, turut berduka cita ya, gitu ya, turut berbelasungkawa, 我们说同表哀悼. Di halaman berikutnya ya.
好，不客气。ini Ibu Denny ya, atau Pak Denny ya. 对不起，我忘了 Ibu atau Bapak ya. Kalau buka video biasanya kelihatan ya. Oke, 再来 kalau sudah, 我们再来看一下铜表哀悼。铜表哀悼itu teman-teman bisa lihat di ini sih, di kayak kalau orang tulisan turut berduka cita tapi bahasa Mandarin ya, ada 4 huruf. Oke, sudah. Tadi Jiang sudah. Oke, saya lanjut dulu ya. 铜表哀悼. Oke, 对. Tong itu artinya, saya mau tagih teman-teman ya. Tong itu apa? Masih ingat nggak? Karena di modul kita belajar. Ayo, masih ingat nggak? Tong, tong artinya 对 sama ya, sama setuju, 一同 bersama-sama, 对. Jadi dari sini teman-teman bisa, 表nya adalah 表示 ya. 哀悼 同 seperti yang saya bilang ke teman-teman bahwa huruf Mandarin nggak langsung 4 huruf ya, dia satu-satu huruf ya. Jadi nggak usah takut, aduh panjang banget. Nggak, basic hurufnya tetap teman-teman pasti ada yang tahu ya. Piao ini menyatakan, piao shi menyatakan ya. Saya tulisin ke bawah ya. Tong di sini sama, bersama-sama, artinya ikut serta ya. I tong, 一起的 一样的ya, sama-sama ya. 哀悼 哀 ada satu ya, 哀悼 ini 就是很伤心的意思ya, sedih. Jadi ikut sedih, ikut menyatakan berduka, ya kayak bahasa Indonesia lah ya, turut berduka cita ya. 哀悼 ini sedih. Nah, ini turut berduka cita. Ini satu. Nah, ada yang tanya, 节哀顺变 itu apa, Laoshi? Kalau 节哀, jadi gini, kalau ditulis di papan bunga, kita kayak memberikan hormat kepada orang yang tutup usia, terus kita menyatakan turut berduka cita, maka kita akan bilang 同表哀悼. 我们代表公司全体人员向家属 itu sanak keluarga 同表哀悼. Kita sama-sama menyatakan turut berduka cita. Nah, kalau 节哀顺变yang teman-teman tahu ya, ada Pak Kwa sama Pak Didi yang tanya, 节哀顺变itu kita ngomong apa ya, kayak jangan terlalu bersedih sebenarnya arti dari 节哀顺变. 节 就是 saya tulis ya sebentar biar teman-teman paham kita lagi bahas apa. 哀就是这个哀，节哀顺变。等一下，不是这个变。节哀顺变是这个变 berubah ya, BIAN Pak Kwa ya, jadi BIAN bukan BIEN. 节哀 节 ini artinya 节省 hemat, 哀就是 sedih yang di atas, 顺 ikutin, 顺利的顺 ikutin ya, 顺 变 perubahan. Hidup manusia itu memang 很多变, maksudnya 很多变化 ya, berubah setiap detik sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sadari, detik ini kita bernafas, detik berikutnya belum tahu juga sebenarnya, benar nggak? Hidup ini nggak ada yang kekal. Nah, jadi kalau kita ngomong sama orangnya, pribadi satu doang, misalnya ini teman saya lagi berduka, saya akan bilang, kan dia bersedih-sedih kan teman-teman, jadi saya akan bilang jie ai. Kadang-kadang cuma orang bilang jie ai udah cukup, artinya jangan terlalu bersedih ya, kayak gitu. Nah, sama sebenarnya kita bilang turut berduka cita, boleh nggak Laoshi? Boleh, tapi begitu kalian mau tulisin papan gitu ya, bikin papan bunga pakai tulisan huruf Mandarin harus ini, supaya mewakili secara umum gitu ya. Nah, bedanya di situ.
Kalau ini dipakai untuk ke pribadi satu orang, boleh nggak sih, Laoshi? Misalnya saya ada satu teman, terus saya bilang, Tongbiao ai tao, malah kurang cocok. Karena Tongbiao, ingat teman-teman, Tongbiao itu agak rame-rame orang tuh ngucapin turut berduka cita. Makanya papan bunga itu pakai yang atas. Kalau yang bawah, pribadi-pribadi ya. Nah, misalnya kita mau nyatain ke dia, turut berduka cita ya. Kalau gitu kita bilang, Jie ai shun bian. Atau Jie ai cukup. Yang saya garisin ini. Itu udah artinya jangan bersedih ya, kayak gitu. Oke, jadi cukup jelas ya perbedaannya. Ya benar Ibu Lena ya, piaunya adalah piao mei de piao. Apa adik sepupu. Tapi di sini dia lebih artinya menyatakan ya, piao shi. Fa piao itu mengungkapkan ya. Fa piao. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi mereka sinonim tapi penggunaannya. Oke, 我应该还有时间吧？不知不觉ya, tinggal beberapa menit tapi nggak apa-apa ya, saya akan jawab yang pertanyaan Xiaoming. Wah, ternyata nggak berasa ya, saya pikir nggak ada bahan, takutnya ini ya malah bingung mau kasih bahan apa, ternyata nggak selesai-selesai. Oke ya, 顺便itu artinya ikutin perubahan Ibu, kalau kita mau artikan. Ini berarti kalau saya bilang kita bahasa Indonesia langsungnya adalah kurangi kesedihan untuk mengikuti perubahan. Karena budaya China itu ada sedikit pengaruh Buddhism, ya sedikit. Jadi mereka memandang sesuatu itu nggak kekal, akan berubah-berubah, ya. Kayak yang tadi saya bahas ya, detik ini kita begini, detik berikutnya udah berubah sebenarnya. Jadi ya mungkin yang konsep Buddhism, kalau yang ada paham pasti paham. Jadi kenapa munculnya kalimat ini? Karena dia minta kurangilah kesedihan gitu ya, karena ya memang nggak ada yang kekal ya, setiap detik berubah. Namanya shun pian. Shun itu artinya ikutin, pian itu perubahan. Pian adalah perubahan, berubah ya, pian. 我们学过变是吧？ Pernah nggak belajar pian? Kayaknya pernah ya. Ah, 就是这个变，节哀顺变。Nah, makanya saya bilang kalau belajar bahasa, kudu paham juga budayanya. Jadi, begitu paham, kita tahu, oh logika dia berpikir dari sini gitu ya. Seperti itu ya. Jie ai shun bian. Jadi kita minta orangnya jangan bersedih, terima perubahan. Perubahan yang maksudnya, tadinya kan orang ini, kan kadang-kadang kita bersedih karena orang ini tadinya masih sehat loh ya. Kok tiba-tiba besok terima kabar udah tidak ada. Bener nggak? Jadi sangat tiba-tiba kita nggak bisa terima ada perubahan itu maksudnya. Jadi makanya kita bilang jie ai shun bian ya. Jadi kurangi kesedihan, ikutilah alur perubahan itu supaya kita bisa terima bahwa oh iya ya ternyata detik berikutnya itu sesuatu nggak kekal, pasti berubah kayak gitu. Oke, ini sudah. Terus tadi saya ada kelewatan satu pertanyaan Pak Kwa. Sinling Famen, ini Sinling itu ini naluri hati, spiritual itu namanya Sinling, ya jiwa. Famen ini adalah salah satu ajaran ya. Jadi saya nggak terlalu expert, saya juga nggak kredibel untuk bahas, tapi saya cuma mengartikan dari 4 huruf ini ya Pak. Sinling itu adalah ini spiritual, mental ya, jiwa ya, itu sinling ya, sin hati, ling itu adalah roh jiwa, famen ajaran, satu ajaran ya, seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi semua kejawab ya, berarti semuanya puas. Ya, oke. Terakhir Ibu Lena, Shunbian. Shunbian yang ini beda sama Shunbian yang ini, yang sekalian, 不是，不一样，汉字不一样。Saya tulis di sini ya. Oke. Shunbian yang kita belajar, kayaknya kita belajar deh, bener nggak? Sekalian, Yoma.
Ayo, saya tagih. Pininnya sama. Yo, oke. Tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Tadi kecepatan saya sampai tulisnya yang ini. Ini yang sekalian Ibu Lena. Ini yang artinya sekalian. Kalau ini mengikuti perubahan, ya ucapan turut berduka cita. 所以不一样，汉字不一样，拼音一样，pinginnya sama. Oke. Oh, sangat puas kata Ibu Ulan. Iya, jadi ya, 因为每个人都一样 sama. Cuma kadang-kadang saya harus balik ke modul, terus harus lihat chattingan, kadang-kadang kelewatan ya. 我要跟大家说一声抱歉 kalau memang ada yang kelewatan. Oke, sekarang titipan yang dari Xiaoming ya. Kalau misalnya yang video yang Ibu tata itu bagus. Nanti mungkin kalau minggu depan kita nggak ada pertanyaan, kita bisa puterin ya. Teman-teman bisa latihan dengar. Oke. Saya lanjut dulu. Xiaoming tadi tanya tentang 注意是吧？注意和关注 ，OK， 关心的关。Bedanya apa? Mereka memang berbeda, bukan sinonim. 注意 ini memperhatikan, oke. Memperhatikan. Bisa juga hati-hati. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya. 注意, 请注意, benar nggak? Di pesawat di bandara masih ada nggak? Saya udah 这2年都没有坐飞机了，所以没有注意到。Ada, masih ada ya, masih ada pengumuman bahasa Mandarin ya. Oke. 大家请注意. Di situ perhatikan ya. Attention ya. Oke, bahasa Inggrisnya saya masukin. Dia sekedar cuman perhatian, memperhatikan ya. Perhatian. Nah, kalau 关注 ini sebenarnya dari 关心和注意. Nah, sampai di sini oke. Sebentar, saya kasih pinin dulu ya. 关心和注意. Kalau dari sini mungkin jadinya paham. Oh, 关注 itu lebih mendalam. Ada 关心, ada 关心 ini kasih perhatian. Memberikan perhatian itu namanya 关心. Tempat saya nggak cukup. 等一下，我想想。关心 ya, ini ya. Nggak keganti ya warnanya. Nah, ini 关心 dua huruf ini artinya perhatian. 但是 beda sama yang perhatian yang di atas, teman-teman. Saya kasih contoh ya. 他很关心我. Artinya dia sangat memberikan perhatian kepada saya karena dia sayang sama saya. Itu namanya 他很关心我. 爸爸妈妈很关心我. 老师很关心我. Peduli, betul. Perhatiannya lebih ke peduli karena sayang. Ya, teman-teman catat ya. 关心. Nah, kalau kalimat itu saya ganti 他很注意我. Tadi kan 他很关心我. Kita bilang oh dia perhatian sama saya karena dia sayang sama saya. Sayangnya umum ya, maksudnya sebagai atasan, sebagai teman, sebagai saudara gitu. Nah, tapi kalau 他很注意我, teman-teman pernah dengar gak kalimatnya begitu? 注意 itu berarti dia sangat memperhatikan saya. Dia perhatikan gerak-gerik saya, itu namanya 他很注意我. Perhatiin gerak-gerik, diawasi. Misalnya kadang-kadang, sorry ya, ini jadi bahas, mungkin harus ada studi kasus. Misalnya orangnya sirik, jadi si A sirik sama si B. Si B kalau pakai apapun, si A mau ikut. Jadi si A selalu perhatiin si B ini ngapain nih gerak-geriknya. Itu namanya pakai cui. Sampai di sini mungkin teman-teman jadi paham.
Ya, perhatiannya itu loh yang beda. Walaupun sama-sama artinya perhatian. Teman-teman kasih catatan ya, karena tempat saya terbatas jadi nggak bisa tulisin. Sampai sini cukup jelas nggak? Baru saya lanjut. 他很注意我. Jadi misalnya ya, 注意 我们也可以说, oh ini karyawan baru. Kita mau lihat dia telat nggak? Jadi begitu dia masuk kantor, kita langsung lihat jam. Oke, 7.45 kita catat. Hari ini 7.45. Besok 7.48 kita catat 7.48. Karyawan baru merasa kita perhatikan dia gitu ya. Jadi dia bilang, ya mengawasi betul. Jadi si karyawan baru yang 主管很注意我，我是新职员，所以主管 itu kayak supervisor ya. 主管很注意我，diawasi lah ya, diperhatikan dalam arti juga semacam dikontrol ya, diawasi. Itu namanya 注意，不一样。itu yang tadi saya mau bahas, kenapa di atas juga artinya perhatian, di bawah juga artinya perhatian. Nah, sekarang kita balik ke 注意 和关注, udah pasti berbeda. 关注 itu selain dia memberikan perhatian, dia sangat memperhatikan, dia sangat 关心. Perlu ada unsur ini. 所以比如说, saya kasih contoh ya. Ini juga dari hati saya yang terdalam ya. 我很关注大家的学习。我很关注大家对汉语的学习。teman-teman dapat arti kalimatnya? Saya tulis di belakang ya. Ini kan sudah di screenshot. Nah, ini dari hati saya yang paling dalam ya. Kebetulan pas. 我很关注大家对汉语的学习。我很关注大家对汉语的学习。Oke, mungkin ada teman-teman yang bantu saya chat. Oh, 还没 screenshot. Oke, 好，等一下。Bentar ya Pak, nanti saya balik ke situ. Saya jelasin kalimat ini dulu boleh? Ya, saya sangat, kalau kita bilang artikan ya memperhatikan ya. Memperhatikan pembelajaran teman-teman terhadap bahasa Mandarin. Artinya saya benar-benar pengen teman-teman maju. Makanya saya suka tanyakan, oh ikut dari awal ya, gimana sekarang merasanya, maksudnya rasanya ada kemajuan nggak? Kayak begitu saya terima testimoni, lalu saya ikut dari nol, terus ada perkembangan yang bagus ya, walaupun belum lancar banget, saya bilang nggak apa-apa, bukan yang dicari bukan bagus banget ya, tapi benar-benar ada satu basic, nah itu kan saya happy, nah itu namanya 我很关注大家对汉语的学习. Saya benar-benar sangat perhatian, sangat pengen teman-teman maju maksudnya ya. Bukan sekedar oh ya udah selesai teman-teman bisa apa enggak ya sudah saya nggak peduli. 不是的，我真的很关注，就是bukan harus pinter ya, bukan aduh saya nggak pinter jadi saya malu loh. 不是，我是说 ada nggak sih perubahan gitu ya? Dulu nggak pernah ikut, terus sekarang ikut. Ada nggak sih perubahan yang dirasakan? Itu doang. Nah, makanya saya suka tanya ya, kira-kira teman-teman gimana gitu ya? 不是说 mesti pintar banget, bukan ya. Tapi ada nggak merasa ada satu kemajuan? Kalau ada, tetap sabar, berproses, terus tetap semangat gitu ya, karena butuh waktu. Memang nggak setahun 2 tahun, jujur kata nggak setahun 2 tahun ya. 这个是我说真心话，坦白说jujur. Nggak bisa setahun 2 tahun, apalagi bukan tiap hari. Kalau tiap hari, ya. Kalau ini seminggu, kalau teman-teman ikut terus 3 kali. Kalau bisa, kalau ada yang cuma sekali, itu lebih minim lagi kayak gitu ya. Oke, ya saya balik dulu. Katanya belum di screenshot ya halaman sebelumnya. Silakan. 很进步，好，不客气. Itu doang ya. Jadi saya cuma berharap
ada perkembangan kayak beberapa kali terima testimoni misalnya dari basic saya dari nggak paham pinyin sekarang udah lebih ngerti pinyin itu beda ya sama bahasa Indonesia iya terus walaupun saya belum bagus-bagus banget tapi saya ada merasakan manfaatnya nah itu saya sudah happy ya itu sudah hadiah terbesar kayak gitu jadi 我要用关注来说刚才我的感受呀，perasaan saya adalah 我很关注大家对汉语的学习 seperti itu ya 关注。jadi ada 关心，还有注意，注意什么呢？注意大家需要什么，memperhatikan tuh teman-teman butuh apa gitu ya, butuh materinya atau butuh apa, seperti apa, butuh caranya, penjelasannya, pemahamannya kayak gitu. Sudah selesai, sudah beres ya. Oke, silakan sudah. Ya, concern betul Ibu Yena. Lebih concern tapi ada perhatiannya. Yang penting kuansin jadi patokan. Kita benar-benar take care ya. Care sama apa yang kita masukin gitu ya. Maksudnya care sama murid-murid, care sama perkembangan teman-teman semua gitu ya. 需要过程itu proses Ibu Sumarni ya. 需要 perlu ya, 过程 perlu proses. Tadi ada kata 过程 di kalimatnya Ibu Deborah ya. Oke. Sudah berani bicara di food court-nya Singapura kata Pak Simon ya. Berarti udah bagus ya. Udah bagus ya. 谢谢大家。我很高兴ya, saya happy ya. Yang penting harus ada kemajuan ya. Oke, nah sekarang sedikit ya saya tambahkan tentang 注意. 注意 itu kayak pengumuman doang. 请注意. Please pay attention gitu ya. 不可以乱丢垃圾, nggak boleh buang sampah sembarangan. 不可以在这边坐, nggak boleh duduk di sini. Nah, itu namanya 请注意, 就是这个注意, 不是请关注. Sampai di sini lebih paham perbedaannya. Jadi 注意 itu kayak memperhatikan sekedar kayak tadi memantau, mengawasi, seperti itu ya. Terus misalnya contoh, kita melakukan satu kesalahan. Nah, ini saya mau tanya teman-teman. Terus 老板很不高兴，对吗？bosnya mungkin nggak senang atau klien nggak senang, contoh lah ya. Begitu kita merasa dia nggak senang, kita mau minta maaf, kita bilang oke, sorry ya, saya lain kali akan lebih memperhatikan, akan lebih hati-hati. Maka kita akan bilang 真抱歉，我下次会 saya 下次 lain kali 会 akan yang mana? Saya lain kali akan hati-hati, tidak akan melakukan kesalahan yang sama, ya begitu kan ya? Yes, 注意，好，我下次会注意的。对不起真抱歉ya. Lain kali saya akan lebih hati-hati seperti itu. Jadi tadi ada mengawasi ya teman-teman boleh tambahin mengawasi. Terus 注意nya sekedar pay attention ya, please pay attention, 请注意，请注意 kayak di pesawat ya, di bandara suka ada pengumuman kayak gitu. Oke, nah sebelum selesai ini satu, 关注 itu adalah follow untuk medsos sekarang, follow. 请大家关注我的 Instagram. Misalnya contoh ya, silakan teman-teman follow Instagram saya, maka saya akan bilang 关注. 为什么说 follow Instagram itu 关注? 因为 sebenarnya begitu kita masuk ke Instagram orang, 其实 energi positifnya adalah ingin memberikan perhatian. Artinya kita pengen tahu ini orang. Kayak begitu teman-teman masuk ke Instagram saya, teman-teman lihat, Lao Shi kerja di mana ya? Lao Shi itu seperti apa ya? Atau kadang-kadang misalnya ada saya post tentang keluarga. Saya memang ada 2 IG ya. Satu yang pribadi, satu yang official. Nah, kalau yang keluarga misal Lao Shi ternyata keluarganya ada si ini sini gitu. Nah, itu namanya 我们要去关心 sebenarnya ya. Makanya untuk follow di sosial media kita pakai 关注, 不是注意. 注意itu kayak mengawasi doang yang tadi saya kasih contoh ya. Oke, semoga jelas untuk penjelasan tentang 注意 和关注. Sudah selesai semua? Sudah, kita sampai di sini dulu hari ini ya. 谢谢大家的参加, thank you buat partisipasinya, 我很高兴. 谢谢班长, 祝大家健康。谢谢老师，老师再见。
拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢同老师，谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢各班长，谢谢老师。我们。